Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rili Channel. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi berkaitan tentang pelaporan SPT tahunan. Nah, hal ini sangat cocok bagi teman-teman pekerja yang sekarang sudah menerima bukti potong dari perusahaan teman-teman. Kemudian kemungkinan teman-teman bingung bagaimana cara untuk melaporkan SPT tahunan tersebut. Nah, jangan khawatir karena di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorialnya secara lengkap ya. Jadi teman-teman tidak perlu datang ke kantor pajak. Teman-teman cukup online menggunakan handphone ya. Jadi tidak perlu datang antri ke kantor pajak. Nah, cara ini bisa teman-teman lakukan menggunakan handphone. Jadi bagi teman-teman yang terkendala terkait tidak memiliki laptop atau teman-teman tidak memiliki PC, teman-teman bisa menggunakan handphone. Dan pastinya untuk tutorial pelaporan SPT tahunan ini dijamin nihil ya teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorial atau cara berkaitan tentang pelaporan SPT tahunan bagi teman-teman pekerja non pemerintah ya, artinya sebagai buruh. Teman-teman bisa mengikuti video ini sampai selesai dan pastinya untuk video ini hanya untuk teman-teman yang berpenghasilan brutonya di atas 60 juta rupiah. Nah, baik pastikan terlebih dahulu teman-teman memiliki aplikasi browser. Di sini teman-teman bisa menggunakan browser apa saja. Namun saya sarankan teman-teman menggunakan Google Chrome ya supaya untuk tampilannya sama dan kemudian biasanya menggunakan browser lain itu suka error. Nah, baik teman-teman, di sini langsung saja kita klik pada bagian browser Google Chrome. Nah, baik teman-teman, kita sudah masuk ke Google. Di sini silakan teman-teman untuk ketik saja pencarian DJP online ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik cari. Dan di sini ada pada bagian atas DJP online. Silakan teman-teman untuk klik pada tulisan DJP online. Sudahkah Anda melakukan pemadanan NIK dan NPWP teman-teman? Nah, bagi teman-teman yang belum melakukan pemadanan, pastikan terlebih dahulu teman-teman untuk melakukan pemadanan NPWP terhadap KTP supaya nanti untuk datanya terintegrasi ya teman-teman. Jadi selanjutnya teman-teman tidak perlu lagi menggunakan nomor NPWP, melainkan teman-teman bisa menggunakan KTP sebagai sarana atau administrasi perpajakan. Nah, bagi teman-teman yang belum melakukan pemadanan, silakan teman-teman bisa melihat video yang ini. Di video ini sudah saya jelaskan bagaimana caranya untuk melakukan validasi NIK terhadap NPWP ya. Jadi setelah teman-teman melakukan validasi atau integrasi dari NIK ke NPWP, teman-teman bisa menggunakan administrasi pajak menggunakan KTP. Baik teman-teman, di sini silakan teman-teman untuk login terlebih dahulu ya. Yaitu bagi teman-teman yang sudah melakukan validasi NIK terhadap NPWP, teman-teman bisa masukkan nomor NIK. Namun bagi yang belum, teman-teman bisa menggunakan NPWP. Selanjutnya yaitu untuk kata sandi dan selanjutnya untuk masukkan kode keamanan. Nah, bagaimana bagi teman-teman yang terkendala lupa kata sandi? Teman-teman bisa menonton video yang ini ya. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana caranya untuk merubah kata sandi. Namun untuk perubahan kata sandi, teman-teman wajib memiliki EPIN. Dan pastinya teman-teman juga harus mendapatkan EPIN. Untuk caranya teman-teman bisa melihat video yang ini. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana caranya untuk mendapatkan EPIN secara cepat. Dan untuk EPIN ini bisa didapatkan cukup 1 menit ya. Jadi teman-teman bisa langsung untuk merubah kata sandi teman-teman. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik login. Baik teman-teman, kita sudah masuk di akun dari DJP Online. Di sini silakan teman-teman untuk klik 3 garis yang berada di pojok kanan atas. Kemudian di sini muncul informasi profil, bayar, lapor dan layanan. Di sini silakan teman-teman untuk klik lapor. Nah, di sini kita scroll ke bawah ya teman-teman.
Pengisian SPT secara elektronik, di sini ada beberapa formulir. Yang pertama mengunduh formulir, kemudian e-filing, bea materai, kemudian e-SPT. Nah, di sini silakan teman-teman untuk klik pada bagian e-filing. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke formulir e-filing. Di sini ada daftar SPT, ini adalah pelaporan SPT di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman, dan di sini setiap tahunnya saya melakukan pelaporan SPT dan statusnya nihil ya, teman-teman. Nah, di sini karena kita akan melakukan pelaporan SPT di tahun ini atau di tahun 2023, silakan teman-teman untuk klik buat SPT. Formulir SPT, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Di sini klik saja tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Klik saja tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Pada bagian ini silakan teman-teman lihat pada bukti potong SPT teman-teman, yaitu pada nomor 8. Jika penghasilan teman-teman di atas 60 juta, maka silakan teman-teman untuk klik saja tidak. Namun jika di bawah 60 juta, maka saya sarankan teman-teman untuk ganti tutorial ya. Untuk tutorialnya teman-teman bisa melihat video yang ini. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana caranya untuk lapor SPT tahunan di bawah 60 juta dengan hasil nihil. Nah, di sini karena di atas 60 juta, klik saja tidak, kemudian muncul pertanyaan seperti ini. Anda dapat menggunakan formulir 1770S, pilih POM yang akan digunakan. Nah, di sini ada 3 kategori. Yang pertama dengan bentuk formulir, dengan panduan, kemudian dengan upload SPT. Nah, di sini silakan teman-teman untuk klik pada dengan panduan ya. Selanjutnya, klik pada bagian SPT 1770S dengan panduan. Kita scroll ke atas ya teman-teman. Data formulir, tahun pajak. Di sini silakan lihat pada bagian SPT teman-teman. Itu tahun berapa ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek pada bukti laporan SPT teman-teman. Nah, dan bagi teman-teman yang memang di tahun sebelumnya belum melakukan pelaporan SPT tahunan, teman-teman juga bisa untuk melaporkan SPT tahunan di tahun saat ini, namun untuk tahunnya harus disesuaikan dengan bukti laporan SPT teman-teman ya. Nah, karena di sini adalah tahun 2024 dan pelaporannya yaitu SPT terbaru di 2023, maka di sini silakan teman-teman untuk klik pada bagian tahun 2023. Tahun pajak tahun 2023 untuk status SPT normal. Kemudian pembetulan ke-nya dikosongkan. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Di sini silakan teman-teman untuk klik tambah ya. Nah, nanti akan muncul bukti potong baru seperti ini. Di sini ada tulisan jenis pajak, kemudian NPWP pemotong atau pemungut pajak, nama pemotong atau pemungut pajak, nomor bukti pemotong atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan yang terakhir jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, di sini silakan teman-teman untuk pada jenis pajak, yaitu pada pasal 21 ya teman-teman. Kemudian untuk NPWP pemotong atau pemungut pajak, silakan teman-teman bisa melihat pada SPT teman-teman. Silakan teman-teman isikan nomor NPWP yang ini ya. Nah, nanti untuk nama pemotongnya akan terisi secara otomatis ya ketika teman-teman klik enter pada NPWP pemotong atau pemungut pajak. Selanjutnya, untuk nomor bukti pemotong atau pemungutan, silakan teman-teman bisa melihat pada bagian ini ya. Selanjutnya, untuk tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, teman-teman bisa melihat pada bagian ini. Nah, yang paling penting yaitu jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Teman-teman bisa melihat pada nomor 20 ya. Di situ silakan teman-teman input secara sesuai dengan bukti potong yang diterima dari perusahaan. Nah, jika semuanya sudah diisi, silakan teman-teman untuk klik simpan pada bukti potong baru.
Nah, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Ini artinya untuk bukti pemotongan kita sudah diinput. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Halaman ketiga dari 18, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, pada bagian ini silakan teman-teman bisa input pada nomor 14. Silakan input dengan sesuai. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Nah, baik teman-teman, nanti kan kedepannya ada pertanyaan ya atau tidak. Ini adalah jawaban opsional. Jadi teman-teman bisa klik ya. Namun bagi teman-teman yang ingin sama dengan tutorial ini, silakan teman-teman untuk cek saja video ini sampai akhir ya teman-teman. Nah, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Klik saja tidak, kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Klik saja tidak, kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Klik saja tidak, kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Klik saja tidak, kemudian klik selanjutnya. Halaman ke-8 dari 18 ini adalah halaman pelaporan harta ya. Jadi bagi teman-teman yang memperoleh harta di tahun ini, silakan teman-teman untuk klik tambah. Di sini ada kode harta. Silakan teman-teman bisa pilih ya, ada uang tunai, tabungan, giro, dan banyak sekali kode-kode harta. Bagi teman-teman yang membeli seperti motor, silakan teman-teman klik sepeda motor, kemudian nama hartanya. Ini motor apa, misalnya motor NMAX ya teman-teman. Tahun perolehannya di tahun 2023, kemudian untuk harga perolehnya misalkan 25 juta. Keterangannya misalkan second, membeli motor second. Nah, jika sudah, silakan teman-teman untuk klik simpan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika teman-teman salah, silakan teman-teman untuk klik ubah ataupun hapus. Di sini karena contoh jadi saya hapus. Nah, bagi teman-teman yang tidak memperoleh harta di tahun ini atau tidak membeli barang apapun, teman-teman bisa mengisikan dengan klik pada harta pada SPT tahun lalu ya teman-teman. Nah, jadi otomatis muncul ini harta yang dilaporkan pada tahun lalu. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki utang? Ini opsional ya teman-teman, klik saja tidak. Kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki tanggungan? Klik saja tidak. Klik selanjutnya. Apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Klik saja tidak. Kemudian klik selanjutnya. Halaman ke-12 dan 18 ini adalah halaman yang paling penting. Di sini silakan teman-teman bisa melihat pada laporan SPT teman-teman. Lihat pada kolom A, kemudian silakan teman-teman lihat pada nomor 6, status jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Di sini ada kolom K, kemudian TK dan HB. K itu kawin, TK tidak kawin, HB yaitu hubungan berpisah. Nah, di sini silakan teman-teman lihat kolom mana yang diisi, misalkan K1, K2, K3, TK1, TK2, TK3 ya, input sesuai dengan SPT teman-teman. Nah, di sini karena untuk kolomnya yaitu K2 ya teman-teman, atau kawin kemudian dengan tanggungan 2, maka di sini silakan teman-teman untuk klik pada kawin seperti ini, atau kalau tidak kawin, tidak kawin. Nah, di sini karena kawin, kemudian pilih golongan PTKP Anda. 7 penghasilan tidak kena pajak, karena di sini tadi sudah klik kawin, maka dibiarkan saja. Kemudian untuk tanggungannya di sini pilih ya teman-teman, K-nya K berapa, misalkan di sini K2, klik K2. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan NL? Klik saja tidak, kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Di sini silakan teman-teman input 0 aja ya, 0, 0, ataupun bisa langsung diklik selanjutnya. Halaman ke-15 dari 18, penghitungan pajak penghasilan.
Di sini kita scroll sampai bawah ya teman-teman, dan di sini untuk statusnya sudah nihil. Artinya untuk pelaporan SPT tahunan kita sudah benar, tidak lebih bayar ataupun tidak kurang bayar. Nah, bagi teman-teman yang berkendala terkait kendala kurang bayar ataupun lebih bayar, teman-teman bisa melihat video yang ini. Nah, untuk linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Kemudian jika sudah, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Proses kurang atau lebih bayar, di sini klik selanjutnya. Di sini halaman ke-17 dan 18, dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Nah, di sini silakan teman-teman untuk klik pada setuju atau agree ya teman-teman. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. SPT Anda di sini halaman ke-18 dari 18 ya teman-teman, dan di sini untuk jenis formulirnya 1770S. Kemudian tahun pajak, pembetulan SPT-nya, dan di sini sudah nihil, dan untuk catatannya di sini sudah lengkap ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini ambil kode verifikasi, di sini klik di sini. Pilih media pengiriman kode verifikasi. Yang pertama teman-teman bisa melalui email, kemudian yang kedua bisa melalui SMS. Nah, untuk menggunakan SMS, Anda akan dikenakan biaya untuk pengiriman SMS kode verifikasi. Jadi saya sarankan teman-teman bisa menggunakan email ya, supaya teman-teman untuk pengiriman kode verifikasinya gratis. Jika sudah, klik OK. Sukses, token telah dikirimkan ke email Anda. Kita cek emailnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, Direktorat Jenderal Pajak kita buka. Nah, dan di sini untuk kode verifikasi sudah muncul. Silakan teman-teman untuk tahan lama. Kemudian salin. Kita masuk lagi ke Google Chrome tadi ya teman-teman. Di sini masukkan kode verifikasi yang tadi kita salin. Kemudian jika sudah, kirim SPT. SPT Anda berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Apa respon Anda terhadap pelayanan ini? Di sini silakan teman-teman untuk klik puas saja ya. Nah, dan di sini kita sudah berhasil melakukan pelaporan SPT di tahun 2023. Ini sudah masuk ya teman-teman, dan statusnya nihil. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bukti pelaporan SPT-nya, teman-teman bisa masuk ke email. Seperti ini, kita back. Kita refresh. Nah, dan di sini Direktorat Jenderal Pajak bukti penerimaan elektronik teman-teman. Dan di sini untuk penerimaan elektronik kita atau untuk SPT-nya sudah dikirimkan. Berikut ini adalah bukti penerimaan elektronik Anda. Nah, dan di sini ya teman-teman untuk nama, kemudian NPWP, tahun pajak, jenis SPT, dan pembetulan. Selanjutnya status SPT-nya, dan di sini sudah nihil ya. Artinya kita sudah berhasil melaporkan SPT tahunan kita, dan kita berhasil menggugurkan satu kewajiban kita, yaitu melaporkan SPT tahunan secara online. Nah, bagi teman-teman, semoga video tadi memberikan manfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang berkendala seputar pelaporan SPT tahunan atau seputar NPWP, teman-teman bisa untuk bertanya di kolom komentar. Nanti mari kita sama-sama berdiskusi memecahkan permasalahan dari pelaporan SPT atau NPWP. Nah, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Rilly Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.